tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Para upasaka dan upasika, perjumpaan kita ini atas prakarsa dari Anggrek Dhamma Saraniya di Jakarta. Topik perbincangan kita adalah pikiran yang bagaikan kilat halilintar. Sebagaimana yang kita ketahui, begitu terangnya kilat halilintar, walaupun muncul sebentar dan kemudian lenyap, namun dapat menerangi angkasa yang begitu gelapnya. Kegelapan itu sirna seketika dengan kilatnya halilintar. Oleh karena itu, biarlah kita berjuang terus mengarahkan pikiran kita untuk bisa seperti kilat halilintar yang dapat menerangi batin yang gelap ini, sehingga mampu melihat kebenaran sebagaimana adanya. Walaupun melihatnya sekejap, namun akhirnya tahu dapat melihat kebenaran sebagai kebenaran. Dan kemudian terus menindaklanjutinya, jadi dari apa yang sudah kita lihat, kita menindaklanjutinya sampai mencapai kebebasan. Untuk itu, para upasaka dan upasika, mari kesempatan ini kita pakai dengan sebaik-baiknya untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan demi kemajuan kita bersama. Karena hidup ini harus maju. Khususnya dalam menyimak apa yang Buddha ajarkan, yang memberikan petunjuk, tuntunan, arahan, agar kita semua terbebas dari duka dan kita bisa keluar dari samsara. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Buddha. Itu artinya petunjuk untuk menuju kebahagiaan sejati telah sempurna diberikan. Sekarang mari kita simak bersama salah satu sutta yang tertuang di dalam Anggutara Nikaya kelompok 3 urutan ke-25 perihal berlian. Mari kita baca bersama-sama. Para biku, ada 3 jenis orang ini terdapat di dunia. Siapakah 3 ini? Seorang yang pikirannya bagaikan luka terbuka, seorang yang pikirannya bagaikan kilat halilintar, dan seorang yang pikirannya bagaikan berlian. Dan apakah para biku, orang yang pikirannya bagaikan luka terbuka? Di sini, seseorang mudah marah dan mudah gusar. Bahkan, jika ia dikritik sedikit, maka ia akan kehilangan kesabarannya dan menjadi jengkel, melawan, dan keras kepala. Ia memperlihatkan kemarahan, kebencian, dan kekesalan. Seperti halnya luka bernanah, jika ditusuk dengan tongkat atau pecahan tembikar, akan mengeluarkan lebih banyak cairan lagi. Demikian pula, seseorang di sini mudah marah dan mudah gusar. Bahkan jika ia dikritik sedikit, maka ia akan kehilangan kesabarannya dan menjadi jengkel, melawan, dan keras kepala, dan memperlihatkan kemarahan, kebencian, dan kekesalan. Orang ini dikatakan memiliki pikiran yang bagaikan luka terbuka. Dan apakah orang yang pikirannya bagaikan kilat halilintar? Di sini, seseorang memahami sebagaimana adanya. Ini adalah penderitaan. Dan ini adalah
asal mula penderitaan. Dan ini adalah lenyapnya penderitaan. Dan ini adalah jalan menuju lenyapnya penderitaan. Seperti halnya dalam kegelapan malam, seseorang yang berpenglihatan baik dapat melihat bentuk-bentuk melalui cahaya kilat halilintar. Demikian pula, seseorang di sini memahami sebagaimana adanya. Ini adalah penderitaan, dan ini adalah asal mula penderitaan, dan ini adalah lenyapnya penderitaan, dan ini adalah jalan menuju lenyapnya penderitaan. Orang ini dikatakan memiliki pikiran bagaikan kilat halilintar. Dan apakah orang yang pikirannya bagaikan berlian? Di sini, dengan hancurnya noda-noda, seseorang merealisasikan untuk dirinya sendiri dengan pengetahuan langsung dalam kehidupan ini, kebebasan pikiran yang tanpa noda, kebebasan melalui kebijaksanaan. Dan setelah memasukinya, ia berdiam di dalamnya. Seperti halnya tidak ada apapun yang tidak dapat dipotong oleh berlian, apakah permata atau batu. Demikian pula, dengan hancurnya noda-noda, seseorang merealisasikan untuk dirinya sendiri dengan pengetahuan langsung dalam kehidupan ini. Kebebasan pikiran yang tanpa noda, kebebasan melalui kebijaksanaan. Dan setelah memasukinya, ia berdiam di dalamnya. Orang ini dikatakan memiliki pikiran bagaikan berlian. Ini para biku adalah 3 jenis orang itu yang terdapat di dunia ini. Para upasaka dan upasika. Tadi dinyatakan ada 3 jenis manusia. Seorang yang pikirannya bagaikan luka terbuka, seorang yang pikirannya bagaikan kilat halilintar, dan seorang yang pikirannya bagaikan berlian. Sekarang mari kita lihat jenis yang manakah kita? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Yang pertama, orang yang pikirannya bagaikan luka terbuka. Ciri-cirinya adalah mudah marah dan mudah gusar. Bila kita mudah marah dan gusar, walaupun kemarahan tidak nampak ke permukaan, walaupun kegusaran tidak nampak ke permukaan, karena pandai menyembunyikan kemarahan, menyembunyikan kegusaran. Itu tetap artinya kita masuk dalam jenis manusia yang bagaikan luka terbuka. Jadi luka, kemudian lukanya itu menganga, lukanya itu terbuka. Diketahui oleh orang lain maupun tidak diketahui oleh orang lain, kemarahan dan kegusaran kita, tetap kita masuk kategori itu. Nah, kemudian ciri-ciri orang yang bagaikan luka terbuka, salah satu contohnya, tidak boleh dikritik, tidak boleh dibilang salah, tidak boleh dibilang jelek. Dikritik walaupun sedikit, walaupun jelas ia salah, walaupun jelas ia merugikan, walaupun jelas ia membahayakan. Bila dikritik, maka akan kehilangan kesabarannya. Jadi ketika kita dikritik, walaupun sudah tahu salah, membahayakan, membawa masalah, tetap marah dan gusar. Sehingga kejengkelan keluar, melawan, ada sifat yang arogan, dan kemudian juga keras kepala. Sekalipun itu terhadap orang tuanya atau orang yang lebih tua, orang yang sepatutnya ia hormati, ia sudah tidak peduli.
Ketika kemarahan dan kegusaran sudah muncul, tidak peduli. Siapapun yang mengkritiknya, itulah yang dia lakukan. Ia perlihatkan kemarahan, kebencian, dan kekesalannya yang terpancar melalui roman wajahnya, sorot matanya dan nada suaranya, serta sikap yang bermusuhan, dan bahkan bisa mengumbar gosip dengan menyatakan bahwa ia yang benar dan orang lain yang salah. Jadi kesalahan yang satu, dia membuka kesalahan lagi yang lain. Ketika dikritik, ia merasa terusik. Jadi kenapa dia marah gitu? Karena ketika dikritik, ia merasa terusik kenyamanannya. Ia merasa terancam reputasinya. Kan orang selalu kepengen dipandang baik, dipandang hebat, dipandang super, dipandang wah gitu. Nah karena ia merasa terancam, reputasinya nanti jelek. Dia juga merasa terancam karena perilaku yang salahnya itu diketahui oleh orang atau mungkin oleh banyak orang. Nah maka kegusaran, kegundahan itu bisa meluap, bisa keluar ke permukaan atau bisa ada di dalam. Sepertinya tidak demikian, tapi bergejolak. Keluar maupun tidak keluar, ketika itu ada, itu berbahaya. Jadi orang-orang yang seperti ini berbeda dengan orang yang sangat mengharapkan kritik dan saran. Walaupun sedikit, orang yang mengharapkan kritik dan saran itu tetap ada. Ada orang yang tetap merasa bahagia ketika menerima kritikan, ketika menerima saran, walaupun jumlahnya sangat jauh berbanding dengan orang yang kalau dikritik marah. Kalau orang yang dikritik marah itu kayaknya udah pasaran dan harganya sudah murah gitu. Tapi kalau orang yang sangat mengharapkan menerima kritik dan saran dan bisa gitu, bukan cuma mengharapkan, dan bisa menerima kritik dan saran, aduh dengan bahagia, dengan rasa syukur, dengan rasa berterima kasih, walaupun sedikit itu ada. Mudah-mudahan itu kita orangnya. Kalau kita belum bisa menerima kritik, belum bisa menerima saran, ayo kita cari daya upaya, kita berupaya, kita berusaha agar kita bisa menerima kritikan, menerima masukan-masukan lah, menerima saran-saran, karena kita ini orang yang belum sempurna. Kalau kesalahan kita dilihat orang lain, orang itu memberitahukannya kepada kita, ya kita berterima kasih. Seperti halnya kan kita juga sangat mudah untuk melihat kesalahan-kesalahan orang lain. Kalau kesalahan sendiri kan susah dilihat. Jadi untung-untung ada orang lain yang melihat kesalahan kita dan masih mau ngasih tahu kita, entah dalam bentuk kritik, entah dalam bentuk saran, apapun. Kalau memang pernyataannya itu benar, udah terima aja. Karena itu sangat menguntungkan gitu ya. Nah sementara banyak orang yang seringkali berkata, atau kadang-kadang kalau kita baca di buku, banyak penulis-penulis yang menulis dalam tulisannya yang mana sangat mengharapkan kritik dan saran. Namun ketika kritik dan saran disampaikan, ternyata orang tersebut tidak siap. Jadi kalau masuk ke dalam jenis manusia yang tadi itu jenis yang pertama, yang bagaikan luka yang terbuka, kalau kita masih dalam jenis itu dan belum siap menerima kritikan dan saran, sebaiknya jangan suka minta kritik dan saran dari siapapun. Jangan bergaya rendah hati, siap menerima kritik, siap menerima saran, begitu dikasih kritikan, dikasih saran malah menyerang balik. Jadi kalau belum siap udah jangan suka minta kritik dan saran. Soalnya bikin repot, bikin susah gitu, bikin kaget orang. Katanya minta kritikan dan saran, begitu dikasih dia ngamuk. Ya, jadi apa yang harus dilakukan? Lebih baik siapkan diri untuk menjadi manusia yang bisa menerima kritik dan saran. Untuk menjadi manusia yang bisa menerima kritik dan saran itu tidak bisa datang tiba-tiba. Itu melalui proses pelatihan, proses pembentukan mental. Karena kenapa sih udah gaya-gaya minta kritik dan saran ketika dikasih ngamuk? Kenapa? Sombong. Nggak sombong ya nggak begitu. Kalau orang rendah hati dikasih kritik, dikasih saran bahagia banget. Kalau orang sombong ngamuk. Jadi para upasaka dan upasika
Kalau ketika kita dikasih kritik dan saran kemudian kita ngamuk, nah itu ciri-ciri luka yang menganga. Kalau kita sudah siap, mampu membentuk diri ini, bisa menerima kritik dan saran, baru dah kita mengundang orang lain, minta tolong dong kalau ada hal yang patut dikritik, tolong kritik saya, ada hal yang patut disarankan, tolong berikan saran itu pada saya. Tapi siapkan dulu mentalnya ya. Kalau mentalnya belum kuat, jangan suka minta ngerepotin orang ya. Nah sekarang untuk bisa kita menerima kritik dan saran, berarti kita harus keluar dari posisi jenis manusia yang bagaikan luka menganga. Maka ketika menerima kritik, kalau sudah keluar dari jenis yang pertama, ketika menerima kritikan, menerimanya dengan nyaman, menerimanya dengan akhirnya mengarahkan diri ke hal-hal yang bermanfaat. Tapi kalau belum siap kita menerima kritikan, maka akan bereaksi seperti halnya luka bernanah yang seperti tadi ada di dalam sutta. Seperti halnya luka bernanah jika ditusuk dengan tongkat atau pecahan tembikar akan mengeluarkan lebih banyak lagi cairan. Itu artinya akan lebih banyak lagi mengeluarkan kesalahan-kesalahan. Ketika melakukan kesalahan, dikritik. Marah, gusar, jengkel, melawan, keras kepala, hilang kesabaran, itu keluar. Nah kemudian lagi ketika diberikan kritik dan saran, kesalahan-kesalahan yang lebih dan lebih lagi itu akan dikeluarkan dan dikeluarkan karena ada ketidakpuasan. Kenapa orang kritik saya? Kenapa orang tidak puji saya? Kan kepengennya dipuji daripada dikritik kan ya. Kalau dipuji kayaknya waduh senengnya gitu ya. Sampai kayaknya ada di awang-awang begitu. Ketika dikritik langsung seperti tersungkur gitu. Jadi para upasaka dan upasika, mari kita persiapkan mental yang baik agar kejengkelan, keras kepala, kebencian dan kekesalan semakin hari semakin menjauh dari kita ya. Nah kemudian tadi kita baru saja membahas orang-orang yang sangat mudah marah, salah satu contohnya karena dikritik. Tapi kan bukan cuman karena dikritik aja kan orang mudah marah. Orang melihat kesalahan orang lain juga marah. Melihat kebodohan orang lain marah. Melihat kelemahan orang lain marah. Melihat kesombongan orang lain marah. Emang dasarnya pemarah. Nggak boleh ngelihat apapun gitu. Ngelihat apa aja bisa dibikin buat marah. Pandainya bikin diri ini menderita. Sekarang kita berusaha ya, berusaha untuk hidup dengan lebih baik aja ya. Nah seandainya para upasaka dan upasika sekalian pikir-pikir kayaknya saya nggak semudah itu udah marah gitu. Dikritik ya kadang marah, kadang enggak misalnya. Melihat kejelekan-kejelekan orang lain kadang marah, kadang yang enggak. Pokoknya nggak gampang lah, nggak gampang marah gitu. Ya karena memang tingkatan pelatihan seseorang, tingkatan pembelajaran, tingkatan kemajuan kita dalam belajar dan praktek dhamma itu berbeda. Ada yang sangat mudah marah, ada yang tidak terlalu mudah marah, tapi kadang-kadang ada juga marah itu pilih-pilih. Misalnya, saya tidak mudah marah, tapi kalau dibohongi oleh saudara sendiri, saya akan marah. Jadi kalau dibohongi oleh orang lain mah nggak marah, nggak apa-apa. Kenapa? Kalau oleh saudara sendiri kok marah? Karena kalau orang lain katanya, kalau orang lain yang bohong bisa diterima, bisa dimaklumi, karena itu orang lain. Kalau saudara sendiri nggak bisa diterima, nggak bisa dimaklumi. Kenapa? Karena itu saudara sendiri gitu. Kok saudara sendiri bisa ngebohongin gitu? Kok saudara sendiri bisa nipu? Kok saudara sendiri bisa memanfaatkan tega-teganya gitu. Karena katanya begini, lebih terasa sakitnya kalau dibohongi oleh orang yang dekat dan oleh orang yang dipercaya. Jadi kalau dibohongi sama orang yang jauh nggak begitu sakit gitu. Kalau dibohongi oleh orang yang dekat, aduh sakitnya luar biasa. Nah jadi sekarang kita begini aja para upasaka dan upasika, apapun dasar penyebab kita marah, sebab yang sepelekah atau sebab yang besarkah, kita harus paham kemarahan tetap kemarahan. Yang berpotensi
mengarahkan kita ke alam derita. Karena kalau kemarahan-kemarahan ini keluar, yang harus kita sadari, ini berarti sedang mengeluarkan hawa-hawa neraka ini. Kan neraka kan panas kan? Mana ada sih orang bilang, aduh saya sejuk sekali nih, lagi marah besar nih gitu. Saya lagi marah besar, rasanya sejuk sekali. Enggak lah, ya orang yang marah rasanya panasnya luar biasa. Nah kita juga tahu panas mencari panas ya. Oleh karena itu kita belajarlah. Ketika merasa aduh ada kemarahan keluar lagi, kita ingat ini artinya sedang membentuk hawa-hawa neraka. Supaya kita ada remnya gitu. Karena kalau kita nggak ada remnya, itu kemampuan kemarahan yang sudah ada akan semakin menguat dan yang baru akan bertambah. Jadi para upasaka dan upasika sekalian, walaupun memang susah, misalnya karena kita sudah terbiasa marah, nggak boleh kesenggol sedikit, nggak boleh orang salah sedikit, langsung muncul kemarahan di dalam batin kita bahkan keluar. Walaupun kita tahu itu sudah menjadi bagiannya kita, tapi kita harus terus mengambil langkah mundur dari itu. Walaupun kita tahu itu susah, kita harus memperjuangkan untuk menjauh dari itu. Dan perjuangan ini perjuangan yang sangat berharga dan yang harus kita lakukan. Siapa orangnya? Di sini yang tanpa kemarahan, tanpa marah. Karena di dalam batin masih ada akar loba, dosa, dan moha. Karena loba, dosa, dan moha sangat berpotensi untuk memproduksi perilaku-perilaku yang salah, perilaku-perilaku yang tidak terpuji, perilaku-perilaku yang mengarahkan diri masuk ke alam menderita. Oleh karena itu, para upasaka dan upasika sekalian, kita mari berjuang walaupun terasa sangat susah, walaupun jatuh bangun, sudah berusaha untuk gak marah, masih marah lagi. Berusaha lagi, masih marah lagi. Tetap walaupun keadaan demikian kita harus berjuang. Berjuang mencari jalan keluar. Bagaimana supaya kemarahan ini makin lama makin berkurang. Potensi kemarahan ini makin lama makin berkurang. Ini sangat berharga untuk kita perjuangkan agar hawa-hawa neraka tidak keluar dari dalam batinnya kita. Sekarang mari kita berusaha untuk mencari tahu bagaimana caranya supaya kita ini tidak punya alasan untuk marah. Sekalipun orang membohongi kita, sekalipun orang berperilaku sombong, sekalipun orang berperilaku bodoh dan lain sebagainya. Bagaimana caranya kita punya alasan untuk tidak marah walaupun melihat hal-hal yang seperti itu. Melihat hal-hal yang biasanya kita menjadi marah dan bagaimana caranya sekarang supaya tingkat kemarahan kita makin lama makin berkurang dan akhirnya kita tidak bisa marah lagi, kita tidak punya alasan untuk marah lagi. Baik misalnya dibohongi oleh orang dekat atau siapapun. Jadi walaupun susah, sangat patut kita memperjuangkan itu. Demi siapa? Demi diri sendiri dan demi pihak lain. Jadi dengan kata lain, demi semua pihak. Apalagi kalau misalnya ada seseorang yang mengkritik kita dan kritikan itu ternyata benar. Sebaiknya kita belajar untuk berterima kasih. Karena kritikan itu membantu kita untuk mendapat petunjuk arah kehidupan yang benar. Mendapat petunjuk terhindar dari bahaya. Kalau kita masih memiliki potensi munculnya kemarahan, itu artinya batin kita masih terluka. Entah lukanya sangat terbuka, atau lukanya terbuka sedikit, atau lukanya sudah mulai sembuh. Jadi sekecil apapun luka itu sebaiknya disembuhkan. Karena batin kita yang masih memiliki luka itu sangat berpotensi untuk munculnya kemarahan-kemarahan. Kenapa kita marah? Karena batin kita luka. Untuk itu para upasaka dan upasika sekalian, mari kita belajar menyembuhkan luka-luka batin. Dalam perjalanan panjangnya kehidupan kita, banyak luka-luka batin yang bersemayam, yang masih ada, yang masih belum sembuh dengan berbagai macam kondisinya. Mari kita belajar menerima kenyataan yang telah hadir dalam perjalanan hidup kita. Kenyataan yang pahitkah
kenyataan yang getirkah? Kita belajar terima itu. Belajar dari pengalaman untuk bisa menjalani kehidupan ini dengan lebih baik. Belajar dhamma untuk masuk ke dalam jalan yang benar. Untuk memiliki pemahaman dan sikap mental yang benar. Agar pada akhirnya kita bisa memiliki pandangan yang benar yang mampu menembus 4 kebenaran. Sehingga kita bisa beralih dari manusia yang memiliki luka menjadi manusia yang memposisikan diri, yang pikirannya bagaikan halilintar, yang mampu memahami sebagaimana adanya. Ini adalah penderitaan. Ini adalah asal mula penderitaan. Ini adalah lenyapnya penderitaan. Ini adalah jalan menuju lenyapnya penderitaan. Mari kita perjuangkan peluang ini. Peluang kemampuan melihat duka sebagai duka. Walaupun duka itu berlapiskan kesenangan, walaupun duka itu terselubung, kita mampu melihatnya. Mari kita keluar dari kegelapan batin ini dengan cercah cahaya dhamma yang muncul dalam batin kita, yang bagaikan kilat halilintar, yang dapat memberikan penerangan dengan jelas dan tajam, walaupun dalam kegelapan. Kita bisa melihat kebenaran karena ada cercah dhamma yang kita pelajari, yang kita alami, yang akhirnya memberikan cahaya, melihat kenyataan sebagai kenyataan, melihat kebenaran sebagai kebenaran. Para upasaka dan upasika, tadi kita sudah membaca bersama, seperti halnya dalam kegelapan malam, seseorang yang memiliki penglihatan yang baik dapat melihat bentuk-bentuk melalui cahaya kilat halilintar. Demikian pula seseorang di sini sebagaimana adanya bisa melihat 4 kebenaran. Para upasaka dan upasika, mari kita semakin tekun dalam mengikis kekotoran batin kita. Wajib kita memiliki ketekunan untuk mengikis kekotoran batin kita. Jangan pandang enteng. Kekotoran batin ini banyak sekali. Setiap kali kita mengulang atau kita membuat lagi perilaku-perilaku yang salah, kekotoran batin yang lama semakin menguat. Jenis yang baru semakin bertambah. Untuk itu, para upasaka dan upasika sekalian, mari kita berperilaku jujur. Karena dengan kebiasaan berperilaku jujur, maka akan mengikis kebiasaan mengelabui. Kalau kita tidak jujur pada orang lain, itu artinya kita juga tidak jujur pada diri kita sendiri. Itu artinya kita juga mengelabui diri sendiri dan mengelabui orang lain. Ketika kita tidak jujur, ketika kita berperilaku bohong, berperilaku dustalah, menipulah, curang dan lain sebagainya, sebelum perbuatan itu keluar melalui entah jasmani maupun ucapan, sebelum itu keluar, gambaran itu udah ada di dalam pikiran kita. Berusaha mengelabui, membodohi, membohongi, menipu, curang, culas, sebelum itu keluar, gambaran itu muncul di benak. Karena gambaran muncul itu di benak, dia masuk lagi, direkam lagi dengan kuat dan masuk ke dalam pencerapan. Maka dari itu, kalau hal itu dilakukan berulang dan berulang, dia akan semakin lama semakin menguat. Nampaknya mengelabui atau membohongi itu ditujukan kepada orang lain. Iya, katakanlah orang lain tertipu, katakanlah orang lain tertipu. Sebelum orang lain tertipu, diri sendiri sudah tertipu. Sebelum orang lain mengalami kerugian, diri sendiri sudah mengalami kerugian. Seperti kita umpama mau melempar orang dengan sesuatu. Sebelum sesuatu ini sampai ke orang itu, ini sudah menyentuh kita dulu. Kita sudah menyentuh itu dulu. Ingat, juga di dalam Majjhima Nikaya, kita bisa lihat arahan agar kita ingat bahwa itu menyentuh, dia yang menyentuh.
itu tidak menyentuh dia yang tidak menyentuh. Kebohongan menyentuh orang yang menyentuhnya. Ketidakjujuran menyentuh orang yang menyentuhnya. Kebiasaan-kebiasaan buruk sebelum dilemparkan kena orang lain sudah tersentuh dulu oleh dirinya sendiri. Jadi kita harus sadar bahwa perilaku apapun yang kita lakukan, kita dulu yang menyentuhnya. Sebelum itu menyentuh orang lain, kita dulu yang menyentuhnya. Ingat, itu menyentuh dia yang menyentuh. Kalau kita menyentuh ketidakjujuran, maka ketidakjujuran juga menyentuh kita, bahkan bersemayam di dalam batinnya kita. Jadi para upasaka dan upasika sekalian, selama kita tidak berusaha untuk berperilaku jujur, selama itu pula kita mengalami kesulitan untuk melihat ke dalam batin, untuk mengenal diri kita sendiri. Kita akan mengalami kesulitan, sangat sulit. Sementara orang lain dengan mudahnya bisa mulai bertahap mengenal dirinya sendiri, masuk ke dalam batin. Sementara orang-orang yang berperilaku tidak jujur, sulit mendapatkan kondisi seperti itu. Jadi para upasaka dan upasika sekalian, bila ingin mengenal diri sendiri, bila ingin mampu masuk ke dalam batin, mari kita berusaha untuk berperilaku jujur. Maka perilaku-perilaku yang jujur itu akan mengikis kebiasaan yang mengelabui. Yang namanya mengelabui itu kan dari kata dasar kelabu. Kalau sering-sering kelabu sering-sering, bukan kelabu lagi, menjadi hitam pekat dan berada di dalam kegelapan. Sekarang kita berusaha sebaik yang bisa kita lakukan untuk berperilaku jujur, untuk menjadi orang yang jujur, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Dengan demikian, perilaku itu akan membantu kita untuk melihat ke dalam batin dengan lebih baik dan lebih baik lagi, sehingga mampu membantu mengikis kegelapan batin dan mendukung kita untuk memunculkan cercah-cercah cahaya Dhamma yang menjadi penerang dalam melihat kebenaran sebagaimana adanya di dalam batin ini. Sehingga kita mampu menempatkan diri di jenis manusia yang pikirannya bagaikan berlian. Kalau jenis manusia yang pikirannya bagaikan kilat, ketika muncul pemahaman tentang Dhamma, mampu melihat kebenaran, mampu melihat duka sebagai duka dan seterusnya. Dan jenis pikiran yang bagaikan berlian ini patut kita perjuangkan. Karena dengan memiliki jenis pikiran yang bagaikan berlian, itu mampu menghancurkan noda-noda batin. Bahkan kita mampu merealisasikan untuk diri kita sendiri dengan pengetahuan langsung dan bahkan sangat mungkin juga terjadi dalam kehidupan ini. Kebebasan pikiran yang tanpa noda. Kebebasan melalui kebijaksanaan. Jadi para upasaka dan upasika sekalian, kita harus tahu kebebasan yang tanpa noda itu bisa didapat melalui kebijaksanaan. Bukan melalui tipuan, bukan melalui doa-doa, mantra-mantra, dan lain sebagainya. Tetapi melalui kebijaksanaan. Oleh karena itu, mari kita bangkitkan semangat hidup kita untuk memunculkan kebijaksanaan di dalam batin kita ini. Kita punya peluang untuk memiliki kebijaksanaan. Jangan hidup terbuai dengan kesenangan-kesenangan karena pujian-pujian sehingga membodohi batin kita sendiri. Nah, para upasaka dan upasika sekalian, setelah memasuki kebebasan, berdiam di dalam kebebasan itu sendiri hingga akhirnya parinibbana. Pikiran yang bagaikan berlian mampu memotong segala hal yang mengotori, menodai, merintangi, membelenggu batin. Banyak pengalaman orang-orang dan juga mungkin pengalaman kita juga yang merasa bahagia. Dan kebahagiaan itu sangat sulit diceritakan ketika
menyadari indahnya dhamma, ketika menyadari indahnya kebenaran. Mendapat berkah mulia, dapat mengenal dhamma, dapat belajar dan mempraktekannya, baik melalui menjalankan sila maupun meditasi, serta menanam benih-benih kebajikan. Para upasaka dan upasika sekalian, kita bisa merasakan kebahagiaan ketika kita berhasil menjalankan sila dengan baik. Ketika kita merasakan cinta kasih kita semakin berkembang, semakin tumbuh di dalam batin ini, semakin memancar dengan baik ke segala penjuru, ke semua makhluk. Begitu juga dengan pengalaman-pengalaman ketika kita bermeditasi, banyak kebahagiaan-kebahagiaan bermunculan. Banyak rasa syukur, rasa beruntung dapat mengenal dhamma yang indah, dapat mengenal dhamma yang membimbing kita, yang menunjukkan jalan kebenaran. Banyak kita bertemu dengan dhamma, sehingga dhamma itu menjadi cahaya dalam batin kita, menjadi cahaya dalam pikiran kita. Yang tadinya hanya muncul bagaikan kilatan-kilatan halilintar, dan dengan berjalannya waktu, dengan kemajuan yang semakin membaik di dalam batin ini, bukan hanya kilat-kilat saja yang muncul. Semakin lama, semakin bercahaya, dan semakin lama, semakin menguat bagaikan berlian. Para upasaka dan upasika, selain pengalaman-pengalaman kita dan orang lain, ketika menjalankan sila dan meditasi, mendapatkan kebahagiaan yang demikian indahnya, juga ketika menanam benih-benih kebajikan, banyak kebahagiaan yang bermunculan di dalam batin ini. Karena apa? Karena paham manfaat dari menjalankan sila, manfaat dari bermeditasi, manfaat dari menanam benih-benih kebajikan. Oleh karena itu, biarlah semakin hari batin ini semakin bersih. Izinkan batin ini semakin hari semakin bersih. Dukung batin ini untuk semakin hari semakin bersih. Ambil peluang yang baik ini. Dan kita mempunyai kemampuan untuk itu. Semoga semakin hari batin ini semakin terisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Dan kita semakin mantap berjalan dalam dhamma dengan ketekunan dan dengan kegigihan. Para upasaka dan upasika, hasil yang baik tidak datang dengan tiba-tiba. Hasil yang baik harus melalui proses, harus melalui perjuangan. Lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga membawa manfaat, kebaikan. Semoga para leluhur turut berbahagia. Terima kasih.